menjadi sakitnya tuh di sini. Saya kasih kau racun, tapi tidak langsung membunuh. Kalau kau kasih racun begitu minum langsung mati. Belum lanjut, tekan like, subscribe. Terima kasih. Karena mertuanya tidak senang dengan menantunya, setiap hari kena gosok. Dia omel aja terus ini menantunya perempuan. Si Yongsi ini setiap hari kena omel. Pokoknya habis kena omel. Kau ini sudah menantu tidak mau, tidak tahu dia untuk sudah dikasih makan tidur di sini, nikah sama suamiku dikasih makan kau di sini, tidak mau kerja, tidak mau bantu, kena omel setiap hari. Karena setiap hari kena omel, menantunya ini merasa sangat tidak enak. Karena dia setiap hari kena omel, menjadi sakitnya tuh di sini. Iya, karena setiap hari kena omel, tidak disenang sama mertuanya, jadi sakitnya tuh di sini. Jadi dia sakit hati. Karena dia sering sakit hati setiap hari kena omel terus, akhirnya dia berpikir bagaimana caranya supaya dia tidak kena omel. Usul kena usul, dia pikir-pikir, dapatlah ide. Apa idenya? Bagus, saya bunuh saja mertua saya, biar tidak ada lagi yang ngomel. Habis, selesai. Ya kan? Bunuh saja dia, supaya tidak lagi ada yang ngomong. Jadi, dia pergi keluar rumah, minta izin sama suaminya, dengan izin beli obat. Jadi begitu dia pergi beli obat, dia datangi tempat obat, dia tanya-tanya di mana yang menjual racun yang bisa membunuh manusia. Begitu dia datangi tempat obat, dia dapat tempat obat yang menjual racun. Dia tanya, adakah racun yang bisa membuat orang meninggal? Oh, kenapa kau beli racun? Siapa kau racuni? Disitulah dia cerita, dia curhat bahwa saya ini menikah sudah lama sama suami saya, tapi selalu tidak senang dengan mertua saya. Setiap hari begaduh, setiap hari kena omel. Saya itu benci sama mertua saya bunuh saja nanti dia. Jadi itulah saya beli racun ini, saya mau bunuh saya punya mertua. Penjual obat ini tersenyum dan mengatakan, kalau kau mau membunuh dia, kenapa kau tidak berpikir panjang? Pokoknya tidak ada pikiran lagi, saya mau bunuh dia. Dengan senyum, penjual obat itu bilang, begini saja. Saya kasih kau racun, tapi tidak langsung membunuh. Jadi saya kasih ini racun, kau kasih minum dia setiap hari selama 10 bulan. Mengapa saya kasih racun yang lama? Kalau kau kasih racun begitu minum langsung mati, maka kau dituduh kau pembunuhnya. Kau ditahu kau pembunuhnya, maka kau ditangkap polisi dan lain sebagainya. Tapi kalau kau racuni dia setiap hari dengan pelan-pelan, maka dalam waktu 10 bulan dia akan meninggal, kau bebas. Karena tidak langsung mati. Begitu dia sudah mendapatkan nasihat, penjual obat bilang lagi sama dia. Dia bilang, begini, supaya kau tidak dicurigai oleh mertuamu, kalau kau yang membunuh mertuamu, maka setiap hari sekarang kau harus merubah sikapmu. Yang dulunya kau tidak baik sama mertuamu, kau harus baik. Yang dulunya kau tidak peduli dengan mertuamu, kau harus peduli dengan mertuamu. Setiap hari kau harus menyambut dengan senyum mertuamu, supaya dia senang dengan kamu. Dan supaya orang di sekelilingmu tidak curiga kalau kau yang membunuhnya. Maka dia pulang dengan membawa racun. Sampai di rumah, dia simpan di kamarnya dan dia kasih minum. Mertuanya setiap hari 1 sendok dicampurkan dengan teh. Dia pun merubah sikapnya sesuai dengan nasihat penjual obat. Dia datang ke situ dan dia menghadapi dengan mertuanya, dia sambut dengan senyum. Apa kabar mertuaku yang cantik walaupun kuat ngomel? Pokoknya dia kasih tahu. Setiap hari dia buatkan teh, dia bantu mertuanya, dia kasih minum teh meskipun tehnya ada racunnya. Dia kasih minum setiap hari dia bantu mertuanya, setiap hari dia cerita sama mertuanya. Akhirnya begitu sudah lama-lama dia baik sama mertuanya. Dalam waktu 8 bulan, belum 10 bulan,
8 bulan sesuatu terjadi. Apa yang terjadi? Mertuanya pun baik sama dia. Yang tadinya kuat ngomel, nggak ngomel. Dalam hati mertuanya, bagus sudah aku punya menantu baik sama aku, padahal dia sudah minum racun. Jadi, oh baik sudah sama aku, dia tidak jahat lagi, tidak malas lagi, selalu bantu aku, selalu kasih minum aku, selalu buatkan teh aku. Maka mertuanya pun baik sama dia. Maka dorang menjadi sahabat yang sangat baik. Antara mertua dengan menantunya tadi sangat baik, sangat saling menyayangi, saling membantu karena begitu baiknya menantunya sama dia. Begitu di bulan ke-9, menantunya tadi pikir, astagfirullahaladzim, jahatnya aku sama mertuaku, baiknya mertuaku sama aku, kenapa setiap hari aku kasih minum dia. Maka dia dalam hatinya membatalkan niatnya untuk membunuh mertuanya. Sehingga dia bilang, mertuaku sekarang sudah baik, aku tidak mau membunuhnya. Maka dia berhenti memberikan racun kepada mertua, karena dia sudah sayang sama mertuanya, karena mertuanya tidak banyak ngomel lagi sama dia. Karena dia mau menghentikan racun yang ada di dalam tubuh mertuanya, dia datang lagi ke tempat tukang obat. Sampai di sana dia tanya sama tukang obat, aduh bagaimana ini? Kenapa? Aku sudah kasih minum dia selama 8 bulan, mau 9 bulan sama ini. Dia sudah minum setiap hari racun yang kau kasih. Sekarang aku tidak mau membunuhnya, karena dia mertua yang baik sekarang. Tidak pernah ngomel, baik sama saya, peduli sama saya. Bagaimana caranya supaya dia tidak jadi mati? Jadi bilang penjual obat itu, tenang. Yang saya kasih kau itu bukan racun, tapi air biasa yang saya campur dengan obat penenang tidur supaya dia nyenyak tidurnya. Rupanya yang dia kasih bukan tapi obat penenang tidur. Sehingga mertuanya tadi nyenyak tidurnya, tidak banyak Yang membuat berubah menjadi obat itu bukan racunnya, tapi sikap baik menantunya. Yang tadinya tidak peduli dengan mertuanya, peduli. Yang tadinya tidak suka buatkan teh, dibuatkan teh mertuanya. Sehingga mertuanya Dari cerita ini, kita ambil kesimpulan bahwa kalau kita baik sama orang, maka insya Allah orang akan baik sama kita. Seperti tadi, mengapa mertuanya tidak senang sama dia? Karena dia tidak baik selama ini. Begitu dia sudah baik sama mertuanya, maka mertuanya pun baik sama dia. Begitu juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Kenapa kadang terjadi cincong antara suami dengan istri? Kadang terjadi cincong antara suami kita, istri kita. Kadang istri kita kuat marah sama kita. Dan begitu juga suami kadang marah. Biasa itu terjadi. Dia begitu juga kadang istrinya ngomel sama suaminya. Karena sesuatu yang kurang dalam hidup kita, yaitu kebaikan. Kalau kita baik sama suami kita, insya Allah pasti suami kita pun akan baik sama kita. Selalulah baik sama suami kita. Sambut suami kita dengan senyum setiap hari. Begitu datang suami kita di pintu, kita sambut dengan senyum. Tidak pandang tanggal tua ataupun tanggal muda. Semuanya akan menjadikan baik.